Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CWD, yaitu Siman Wong Deso. Channel CWD yaitu masih berhubungan tentang dunia listrik. Oke, kita lanjut untuk video yang selanjutnya, menyambung dari video yang kemarin, yaitu tentang pembahasan kontaktor. Dimana video sebelumnya tentang kontaktor udah saya jelaskan tentang kontak-kontak yang ada pada kontaktor atau terminal yang ada pada kontaktor beserta fungsinya. Oke, dukung terus channel CWD dengan cara subscribe apabila yang belum subscribe, dan yang terpenting like serta share dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video-video terbaru dari CWD. Apabila Anda telah menekan tanda lonceng, Andalah orang yang pertama kali untuk mengetahui video-video terbaru dari CWD. Simak terus video tentang cara merangkai peralihan arus PLN ke arus genset dengan menggunakan alat kontaktor. Oke, let's go, kita mulai cara merangkai peralihan arus PLN ke arus genset. Oke, di sini kita lanjut untuk sebelum merangkai. Untuk simulasi beban, kita taruh satu buah bola lampu dan fitting satu buah, yaitu untuk beban diibaratkan konsumen. Dan beban ini kita ada dua buah helai kabel, yaitu berwarna biru untuk sebagai netral dan yang berwarna hitam yaitu untuk pasa atau kabel api. Di sini kita lanjut untuk yang dari arah genset atau diesel, yaitu dua buah warna, yaitu yang kuning yaitu netral dari genset atau diesel, dan yang berwarna merah saya akan gunakan untuk sebagai pasa atau api dari genset. Dan lanjut untuk yang dari PLN, kita sama menggunakan warna biru dan warna hitam. Untuk merangkai yang arus dari PLN, kita tambahkan satu buah MCB. Satu buah MCB ini mempunyai dua terminal, yang satu terminal input dari arus PLN dan yang satunya lagi terminal output keluar, yaitu untuk arah ke kontaktor tersendiri. Oke, kita lanjut, mulai kita merangkai dengan rangkaian PLN terlebih dahulu. Oke, inilah kabel berwarna hitam induk dari arus PLN, kita masuk ke terminal input MCB. Dan untuk langkah selanjutnya, setelah kita pasang di input MCB, lalu kita output atau keluar dari MCB, yaitu masih berwarna hitam, yaitu kabel pasa atau kabel api, yaitu menuju ke terminal kontaktor A1 ataupun A2, karena A1 sama A2 itu sama, untuk tidak ada perbedaan antara pasa maupun kabel netral. Setelah kita pasang antara output MCB atau terminal keluar dari MCB menuju ke terminal kontaktor yang berlambangkan dengan A1 ataupun A2, di antara A1 kita jumper ke terminal NC, yaitu normally close. Dan setelah rangkaian kabel pasa PLN atau kabel api yang dari sumber PLN sudah selesai sampai dengan ke kontaktor, dan untuk langkah selanjutnya yaitu untuk merangkai kabel netral yang dari PLN. Kabel netral ini yang kita pasang yaitu berwarna biru, masuk ke terminal A2. Seandainya kabel pasa atau kabel apinya udah masuk di A1, maka netralnya masuk di
terminal A2. Setelah masuk di terminal A2, kita jumper terminal A2 ke terminal NC, yaitu normally close pada kontaktor tersebut. Karena kontaktor ini mempunyai 2 terminal NC dan 2 terminal NO. Oke, inilah rangkaian arus dari PLN telah selesai ke kontaktor. Dan untuk selanjutnya yaitu rangkaian masuk yang dari genset atau diesel. Untuk yang dari genset, masuknya yaitu pasa atau kabel api, kita menggunakan kabel berwarna merah, yaitu langsung ke terminal NO, yaitu normally open. Dan setelah kabel pasa dari diesel sudah terpasang, untuk selanjutnya kita kabel netral yang dari genset atau diesel menggunakan kabel berwarna kuning, yaitu kita sambung langsung ke terminal NO pada terminal kontaktor yang ada pada di sebelahnya. Oke, untuk rangkaian input dari arus PLN maupun arus dari genset telah kita rangkai selesai. Dan sistem kerja kontaktor ini, apabila terminal A1 ataupun A2 kita masuki dengan arus tegangan listrik, maka kontaktor ini akan bekerja, di mana terminal NO akan membuka dan terminal NC akan menutup. Untuk itu kita lanjut ke rangkaian beban selanjutnya. Beban di sini kita menggunakan 1 buah lampu dan 1 buah fitting yang udah kita rangkai, 2 buah kabel, yang 1 berwarna hitam dan 1 yang berwarna biru. Yang berwarna hitam yaitu kita gunakan untuk kabel pasa atau kabel api, dan yang berwarna biru kita gunakan untuk kabel netral. Dan kabel hitam kita masukkan di terminal NC atau NO. Yang jelas antara terminal NO atau NC, untuk outputnya kita jumper menjadi 1 atau kita sambungkan menjadi 1. Dan begitu juga untuk keluarannya, output dari kontaktor yang berwarna biru antara terminal NC dan terminal NO kita sambung juga menjadi 1. Oke, inilah rangkaian yang sudah kita rangkai, yaitu akan kita praktekkan. Arus PLN yang masuk input MCB, arus baru nyampe di input tetapi belum nyampe ke output. Tetapi seandainya MCB kita naikkan, berarti kita menggunakan arus PLN. Inilah kita menggunakan arus PLN. Tetapi seandainya MCB yang kita on-kan, kita off-kan, berarti arus PLN padam, kita menggunakan arus genset atau diesel yang berwarna merah dan berwarna kuning. Kita akan meng-off-kan MCB, diibaratkan arus PLN itu padam. Nah, inilah langsung kita beralih ke arus genset atau PLN. Kenapa kita menggunakan kontaktor ini? Karena kontaktor ini kalau kita manfaatkan dan kita gunakan sebagai alat peralihan arus PLN dan arus genset atau diesel, dia sama sekali tidak ada waktu jeda ataupun waktu untuk peralihan genset dan PLN-nya tanpa mengalami waktu yang panjang. Tetapi untuk konsumen atau beban sama juga tidak mengalami untuk padamnya lampu atau listrik di rumah kita. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yaitu apabila kontaktor ini tanpa dialiri arus listrik, maka yang akan bekerja yaitu terminal NO
berarti arus dari genset langsung ke beban. Tetapi apabila kontaktor ini dialiri dengan arus listrik atau arus PLN, maka yang berfungsi yaitu terminal NC langsung ke beban. Oke, demikianlah video kali ini tentang cara menggunakan kontaktor sebagai alat peralihan arus PLN ke arus genset atau diesel. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel CWD dengan cara subscribe apabila yang belum subscribe, dan like serta share kepada sahabat atau teman kita supaya sahabat dan teman kita mengetahui cara fungsi kontaktor sebagai alat peralihan arus PLN ke arus diesel. Yang terpenting, tekan tanda loncengnya. Apabila Anda telah menekan tanda lonceng, Andalah orang yang pertama untuk mengetahui video-video terbaru dari CWD. Akhir kata, CWD mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.